warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Noni Sukma dengan NIM 21530244439 ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang telah diberikan, yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak yang dibagi menjadi 3 topik utama yang dibahas, yaitu kerangka pengembangan perangkat lunak, alur proses, dan model proses preskriptif. Lanjut, kerangka pengembangan perangkat lunak adalah gambaran besar atau perspektif tingkat tinggi tentang proses pengembangan perangkat lunak. Terdapat 4 proses dalam kerangka pengembangan perangkat lunak, yaitu komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, dan penyerahan. Selanjutnya, alur proses pengembangan perangkat lunak dapat berbeda-beda tergantung pada pendekatan yang digunakan. Beberapa contoh alur proses adalah alur proses linier, alur proses iteratif, alur proses evolusioner, dan alur proses paralel. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Alur proses linier melibatkan setiap proses yang dilakukan satu kali secara berurutan. Sementara itu, alur proses iteratif memungkinkan pengulangan terhadap suatu proses tertentu. Dan alur proses evolusioner memungkinkan pengulangan setelah setiap putaran proses. Sementara itu juga, alur proses paralel memungkinkan beberapa proses dilakukan secara bersamaan. Nah, selanjutnya di sini ada model proses preskriptif. Adalah model yang memiliki aturan yang jelas untuk setiap aktivitas, tugas, dan keluaran dalam proses rekayasa perangkat lunak. Contoh model preskriptif termasuk model waterfall, prototyping, model evolusioner, dan model uniform. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, model waterfall, yaitu pendekatan linier yang dilakukan satu kali tanpa interasi. Yang kedua, model prototyping digunakan ketika kebutuhan pelanggan belum jelas dan membutuhkan interasi untuk mendapatkan kebutuhan yang sesuai. Dan yang ketiga, model evolusioner memungkinkan pengulangan dan rilis inkremental. Lanjut, sementara model uniform memungkinkan beberapa proses dilakukan secara paralel. Nah, di sini terdapat juga konsep tugas dalam kerangka proses rekayasa perangkat lunak. Setiap aktivitas kerangka memiliki tugas-tugas yang harus diselesaikan. Jumlah dan tingkat kesulitan tugas tergantung pada ukuran proyek perangkat lunak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.